Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Star News TV di masa berada. Alhamdulillah senang sekali kita bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah juga di tamu kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tamu yang cukup saya anggap fenomenal dan juga unik, kalau dikatakan demikian unik, karena dia adalah seorang yang hijrah dari non-muslim menjadi muslim. Bagaimana dia memperjuangkan dirinya untuk dari non-muslim masuk ke muslim, kemudian bagaimana dia mendapatkan hidayah. Ini adalah perbincangan menarik yang kita akan perbincangkan atau dialogkan pada malam hari ini. Dan langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum Mas Dewa Putu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget ya. Masya Allah. Sehat. Pasti kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh, Sehat abang. Alhamdulillah. Senang nih udah nyampe Makassar nih. Iya, gimana saya Makassar, Bang? Hujan. Hujan. Hujan ya. Ya belum keliling kemana-mana ya? Belum. Habis ini kita safari dakwah ke Luwu Timur. Luwu Timur untuk beberapa hari, kemudian di Makassar juga sampai tanggal 27 Desember insya Allah. Ya, pemirsa, seperti yang dikatakan Bang Dewa tadi bahwa dia akan bersafari dakwah, dan ini adalah belum tentu seorang muslim yang dari lahir sampai dia besar atau tua sampai mati dia bisa berdakwah, dan ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal itu, bagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia hijrah dari non muslim menjadi muslim. Dan dia merupakan warga Bali, kelahiran Bali ya. Dan kita ketahui kalau Bali itu mayoritas apa di situ ya kan? Alhamdulillah asli Bali. Asli Bali. Bapak Bali, ibu Bali, kakek, buyut, kakung, eyang, semuanya Bali. Nggak ada campurannya. Nah, pemirsa, langsung aja kita bertanya kepada Bang Dewa. Bang Dewa, apa yang memberikan hidayah atau bagaimana Bang Dewa dapat hidayah dari Allah sehingga bisa hijrah dari non-muslim menjadi muslim? Alhamdulillah. Bismillah. Jadi memang semasa saya hidup memang kan berkecimpung dunia musik. Nah, di musik ini ya memang kesehariannya adalah ya rekaman, ya manggung, ya bikin lagu, ya bikin karya saja. Secara materi nggak ada masalah, materi keuangan atau apa nggak ada masalah. Cuman lama-lama kok rasanya hidup kayak kosong gitu ya. Maksudnya nggak kenal Tuhan. Jadi pergi bangun pagi udah siap-siap manggung, ntar pulang tidur bangun manggung lagi gitu aja terus. Tapi kan agama sebelumnya kan juga mentuhankan Tuhan. Iya betul. Bahkan selama di Bali pun ya semua ritual-ritual keagamaan, tata cara kehidupannya sesuai dengan adat dan kebiasaan tata cara orang-orang Bali. Tapi awalnya memang tidak ada melirik ke Islam, karena kan memang sebagai orang Bali ini kan Ya. Islam dalam tanda petik Ya. teroris ya kan? Betul. Kampung saya 2 kali dibom, 2002, 2004, Ya, bom Bali 1, benar. bom Bali 2. Jadi nggak ada kepikiran soal Islam. Belajar justru ya belajar Hindu. Belajar keagamaan, Oke. ke kitab suci waktu itu. Nah, sampai akhirnya dalam pencarian itu pun ya akhirnya menemukan guru yang sampai membimbing, melihat ini Guru maksudnya apa, Bang? Guru muslim atau dosen. dosen? Iya, seorang dosen Tapi tentang muslim? perbandingan agama. Iya, Muslim? dosen muslim. Dosen mana tuh dulu? Sorry. Perguruan tinggi, sebuah perguruan tinggi ya? Ya, sebuah perguruan tinggi. Jadi dia ini bukan menjelekkan agama-agama selain Islam, bukan. Tapi justru melihat dari sisi kebenaran Islam. Nah, ini Sorry, luar sebelum ke biasa. situ paradigma awalnya bagaimana Abah menanggapi? Sebelumnya iya. apalagi ada pemboman apa segala macam. Ya, memang Islam itu tidak saya lirik, tapi Ya. kan saya kepingin tahu semua agama. Oke. Logika sederhananya saja. Di dunia ini banyak agama. Ini baru penasaran ya, belum tertarik ya. Belum. Oke. Jadi di dunia ini banyak agama. Tapi kita mau tahu kan agama yang benar. Nggak mungkin satu kelas kemudian mengerjakan soal yang sama dengan cara masing-masing. Ada yang satu duduk, ada yang satu berdiri, ada yang satu nulis, ada yang satu gambar. Mana yang betul? Iya. Nah, dari situlah saya coba untuk berpikir, cari mana sih yang benar. Pelan-pelan saya pelajari semua. Bahkan saya pernah memasuki beberapa rumah ibadah lah untuk bertanya kepada pemuka-pemuka agama. Berarti banyak agama dulu dimasukin. Tidak masuk secara keagamaan. Iya, maksudnya mempelajari. Iya, Dalam tapi maksud belajar mempelajari. kepada Oke. mereka. Nah, dari situlah saya melihat Islam. Kok beda ya sama yang saya bayangkan. Apa yang beda, Mas? Yang pertama, pandangan pertamanya. Apa yang beda? Gini abangku,
ngelihat rupa kayak saya, jenggotan begini, kemudian pakai celana cingkrang, bawa ransel, kira-kira ke mall terus teriak gitu. Misalnya Allahu Akbar, kira-kira jadi apa? Bubar. Yang pakai kerudung juga bubar itu. Iya. Kenapa? Dicapnya seperti itu. Nah, saya bertemu orang-orang seperti ini yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kemudian pakai baju gamis, mungkin jarang tersenyum, tapi begitu ngobrol, mereka itu sangat terbuka sekali. Saya bilang saya non muslim, saya pengen tahu tentang Islam. Oh, Islam. Dan itu baru pemahaman awal ya, menghayati bahwa ternyata begitu muslim. Iya. Oke. Dia bilang gini. Sorry, itu kejadiannya di mana dulu, Bang? Itu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Maksudnya daerah Jawa, Bali atau di Makassar? Jawa. Saya dari SMP, SMA itu sudah di wilayah Bekasi waktu itu. Oke. Sudah pindah dari kampung terus ke wilayah Bekasi. Oke, berbicara dari yang muslim tadi. Nah, jadi saya melihat itu cara mereka menyampaikan tentang Islam kok beda seperti apa yang selama ini saya bayangkan dan saya pikirkan. Nah, dari situlah saya melihat, oke, saya pengen belajar lebih banyak lagi apa sih Islam. Baru mau belajarnya dulu ya, belum tertarik. Bahkan saya berani loh nanya hal yang sensitif gitu. Betul nggak sih Islam teroris? Ya. Betul nggak sih Islam tuh bunuh diri? Waktu itu jawabannya apa? Saya bilang, kalau memang Islam melakukan seperti itu, tidak ada non Muslim di Indonesia ini. Ini dosen ya? Iya. Dosen agama atau dosen umum? Dosen agama. Agama. Okay. Jadi beliau bilang, kalau memang teroris adalah ajaran Islam, tidak mungkin ada orang non-Islam di Indonesia. Benar. Ingat loh, 90%. Dan itu sejak zaman perjuangan ya? Betul. Tapi agama selain Islam masih berkembang di Indonesia. Rumah ibadatnya berkembang, kemudian cara-cara mereka ibadah dan melakukan perayaan juga berkembang. Artinya toleransi itu sangat. Ya kan? Makanya saya bilang, oh begini tuh Islam yang betul. Dari situ ya mulai tertarik. Dia singkat cerita. Itu umur berapa sih? Bertanya-tanya tentang itu? Udah masih remaja, dewasa atau masih anak-anak? Awal-awal belajar dan pengen tahu ya. Awal belajar dan pengen tahu. Kurang lebih itu 2013. Itu umur berapa dulu itu? Sudah belasan? Enggak. 20. Oh, udah 20. 27, 28 kurang lebih. Oke, setelah memahami Islam gimana lagi selanjutnya? Ternyata memang indah aja ketemu orangnya, bayangin aja. Saya belum pernah dicium pipinya itu laki-laki sebanyak itu selain di Islam. Berarti ada kita bating itu merasa dulu ya. Begitu datang dan mereka tahu saya masih non Islam gitu. Masih, Masya Allah, apa kabar Dewa? Peluk. Kok kayaknya nyaman sekali gitu. Nah, dari situ mereka mengajarkan ternyata di Islam itu ada adab, ada akhlak, bagaimana memperlakukan tamu, bagaimana hubungan dengan sahabat, teman dan sebagainya, bahkan dengan non muslim. Yang namanya toleransi ya memang sudah saya rasakan dari mereka semua, bukan hanya satu orang. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang beragama Islam tapi tidak mencerminkan Islam, nah itu bukan Islam. Bukan salah Islamnya. Itu berarti salah oknumnya ya. Salah orangnya. Oke. Itu yang saya lihat pertama. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lebih paham dan mengerti tentang. Oke, kita flashback ke belakang sedikit tentang masalah latar belakangnya Bang Dewa nih kan, dari musisi. Kalau lihat gesturnya juga sekarang ini kan subhanallah ya kan, tapi dapat hidayah sekarang udah mencerminkan seorang muslim, berjenggot atau segala macam gitu kan. Itu gimana dulu waktu di zaman-zaman bahola sebelum Islam, masih di rimba persilatan dunia anak muda, musik terutama? Ya, memang kita sebagai musisi itu ya hanya berpikir bagaimana bikin karya. Jadi kan bikin lagu, manggung. Kalau dulu mengenal belajar alat musiknya sejak kecil ya? Karena papa kan memang dosen seni. Oh, di IKJ dulu. Di mana itu? IKJ Jakarta. Dan sekarang beliau menghabiskan masa tuanya di Bali. Oke. Ya, jadi memang musik itu sudah terbiasa dengar dari kecil. Tapi bedanya kalau ayah ini karawitan. Musik tradisional kayak gamelan Bali atau apa. Tapi kalau saya itu di musik modern. Ya, karena saya ngeliat orang mengenal gitar, organ semua alat itu. Awalnya memang dari gitar. SMA atau SMP? SD malah ya. SD malah. Udah, saya masih ingat ya, gitar pertama saya itu 30.000 harganya. Dibelikan sama bapak? Itu rasanya seperti gitar 3 juta. Dibelikan sama bapak? Iya, itu tahun berapa ya?
Ya Allah, tahun 90-an. Awal-awal 90-an. Oke, dan sempat berkarya di musik dan juga menciptakan lagu ya. Ya. Bisa diceritain? Ya awalnya memang suka bikin lirik, kemudian juga saya perhatikan apa sih lagu yang viral gitu, apa sih lagu-lagu yang mereka gemari, yang masyarakat Indonesia gemari. Ya sudah, bikin pelan-pelan, bikin coba-coba gitu awalnya, sampai akhirnya wah terbiasa bagaimana tahu caranya bikin lagu, aransemen, sampai bekerja di sebuah studio rekaman, dan sekarang punya studio rekaman sendiri. Masya Allah. Jadi ya saya produksi bukan hanya lagu, saya juga produksi musik-musik Islami, musik-musik dakwah, saya juga mengerjakan nasyid, musik hadroh, kemudian gambus, kemudian yang baru saja kemarin saya rekam itu adalah murotal. Kebetulan saya bekerja sama dengan Syekh Mukhtar Ibnu, Imam Besar Al-Azhar, Jakarta. Suaranya Masya Allah, dan bacaannya, kiroatnya, karena beliau salah satu hakim kiroat internasional, jadi bacaannya tuh bisa dibilang mungkin 80-90% perfect gitu. Nah, saya kemarin coba rekam untuk juz 28, 29, dan 30. Insya Allah. Jadi sekarang berpikirnya udah mulai dakwah aja. Ya, pemirsa, mungkin pemirsa belum tahu bahwa Bang Dewa ini adalah pencipta lagu ya. Dan sejumlah artis papan atas Indonesia itu ada beberapa karyanya di situ. Cuma kita nggak usah sebutnya, nanti dicari sendiri lah siapa Mas Dewa, Bang Dewa, dan siapa yang menyanyikan lagu-lagunya. Yang jelas rata-rata semuanya adalah yang pernah Anda dengarkan. Sebetulnya sebetulnya itu teman-teman, sahabat-sahabat, karena kan kita musisi kan kalau bahasa Betawi itu 4L. 4L itu. Lu lagi. Jadi ketemu aja di lingkungan musik. Awalnya ya hanya teman satu kos segala macam. Alhamdulillahnya. Sekarang masih aktif di musik, Bang? Kenapa? Masih aktif di musik ya? Masih. Artinya memproduksi lagu-lagu untuk artis? Masih. Saya masih ada yang terbaru beberapa. Insya Allah ada. Insya Allah ya. Insya Allah. Rahasia pemirsa, nanti dicari sini. Jadi pemirsa masih kalau lagi bareng sama Mas Ahmad Dhani. Ya. Ahmad Dhani? Iya, alhamdulillah. Kan beliau punya channel namanya Video Legend. Oke. Nah, kita lagi mengerjakan beberapa project lah. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi awalnya mereka hanya memang teman dari kampus, tapi kebetulan naik daun dan punya nama. Nah, jadi orang kayaknya hebat ya, lagu-lagunya dinyanyikan sama artis-artis. Dulu belum artis dulu, masih teman satu kos, masih teman di studio, teman genjreng gitu kan, sampai jadi lagu ya. Kebetulan saja saat ini mereka sudah punya nama semua, jadi ya orang berpikirnya hebat si Dewa, lagunya dinyanyiin sama artis. Enggak. Pemirsa, kita ingin memahami lebih dalam lagi Bang Dewa ini, bagaimana dia memposisikan diri pada saat hijrah. Dan tentu kalau beda waktu non muslim dengan itu ya mungkin all out di musik, tapi kalau di musik kan ada waktu tertentu untuk ibadah gitu kan. Nah, bagaimana dia mengawal bermusik sambil menjalankan syariat Islam dengan benar, Bang Dewa? Sebetulnya saya berdakwah itu, ini pendapat saya pribadi sendiri, saya berdakwah itu karena saya dosanya banyak, dan dakwah saya itu mengajak, bukan mengajar, bukan taklim. Jadi ilmu saya tentang agama Islam tidak banyak, tapi saya punya, ya mungkin orang bilang mantan artis atau apa segala macam. Jadi saya masih punya sedikit power. Jadi kalau saya bicara masih bisa ngajak orang. Jadi saya kepingin ngajak, terutama generasi muda, apapun yang mereka kerjakan, mulai di sekolah, kah, kuliah, bekerja, atau apapun yang mereka lakukan, jangan lupakan Allah. Sudah, itu saja. Jangan lupakan Allah, jangan lupakan ibadah. Paham sebenar-benarnya bahwa kita sedang diawasi Allah 24 jam tanpa meleset satu detik pun. Itu saja dakwah saya. Kemudian makanya seperti sekarang saya ke Makassar, terus besok ke Luwu Timur, saya pernah ke Majene, Mamuju, Polewali Mandar, ke Palu. Sorry, ada yang kenal nggak? Bang Dewa dulu di band ini gitu. Ya, beberapa ya. Ada yang kenal ya. Biasanya itu ya kalau dia ngefan banget sama musik gitu. Tapi kalau enggak. Karena penampilan saya berubah. Iya. Dulu rambut panjang, jenggot nggak ada gitu. Sekarang rambut sudah pendek gitu dan jenggot panjang. Terus sudah gitu, paling mereka kenalin lewat gambar di badan di badan aja, gitu ya, masih itu ya. Iya, makanya orang suka salah berpikir, kamu baru masuk Islam ngapain berdakwah? Yang dihindari adalah taklim, mengajar. Karena mengajar itu harus butuh ilmu.
Kalau nggak punya ilmu jangan mengajar. Tapi yang saya lakukan mengajak lebih soleh, lebih taat, lebih beriman kepada Allah, taat dalam ibadah. Itu aja Ya, itu tujuannya. juga di backup sama hadis Nabi ya, sampai kalau sepotong ayat itu gitu ya. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. ayat. Jadi nggak perlu ilmu tinggi untuk mengajak. Dan itu Dengan cara mencontoh juga udah mengajak ya. dan mengajak itu pun juga secara garis besarnya ya untuk diri saya sendiri. Oh, kalau gitu Supaya nggak lupa. kita berbicara lingkungannya. Ini kan lingkungan musisi yang orang tanda petik orang anggap ini hingar-bingar doang, kadang-kadang jauh dari agama gitu kan. Nah, setelah Mas Dewa lagi mengarah ke syariat Islam gitu kan, ke akidah yang lebih bagus lagi. Itu ada nggak yang ikut teman-teman yang lain dulunya juga preman tutung ikut malah Banyak. harus ikut dengan Mas Dewa dong, kadang ada ketenangan mungkin gitu ya. Bukan ikut sama saya, tapi Referensi lah. lebih kepada bentuk hidayah Allah. Masya Allah. Jadi dalam Islam itu sebetulnya kita nggak perlu banyak berdebat, nggak perlu banyak dalil, cukup adab sama akhlak saja. Melihat saya menjadi orang atau melihat teman-teman yang hijrah itu menjadi sosok yang lebih berubah, tapi tetap asik. Iya. Nah, itulah yang menjadi pandangan mereka. Karena banyak saya juga jalan sama teman-teman kayak seperti Sakti iya, Silon iya. Seven. Seven. Kemudian ada Dia religius juga ya. Mas Reza, Noah. Kemudian Terus siapa lagi ada yang Dery Sulaiman. Sulaiman. Ada Mas Sunu, Tengku Wisnu, Dude Herlino. Oh banyak. Itu juga si siapa? Armada juga kan udah mulai itu juga. Siapa namanya? Armada sih. Saya lupa namanya. Ya, siapa namanya Armada. Itu juga udah mengarah ke situ ya. Iya, Dakwanya juga diselip-selipin gitu loh. Jadi bukan berarti kita mau jadi orang yang kaku nih berubah, enggak. Nah, bagaimana tanggapannya Bang Dewa yang mengatakan kan ada sedikit orang Islam itu atau katakan yang paham Islam mengatakan bahwa ini haram kalau dia nyanyi apa segala macam. Oh, itu saya nggak mau bahas ya. Soalnya kan itu emang berbeda pendapat. Saya nggak permasalahkan itu. Saya cuma punya logika sederhana saja. Saya dakwah keliling Indonesia. Kok yang biasa mendengarkan dakwah saya ini orang-orang tua? Padahal harapan saya anak muda, generasi muda. Ayo. Apa yang membuat begitu ya? Metodenya kah? Bukan metodenya, justru hingar-bingar dunia seperti media sosial, ya atau kesenangan saja, misalnya pacaran. Daripada mereka ke masjid beribadah, mereka lebih pilih pacaran di alun-alun kan gitu. Nah, saya berpikir gimana sih dakwah kita sampai ke kuping mereka? Karena mereka belum mau ke masjid. Sekarang berapa persen yang sudah terlaksana itu supaya sampai ke kuping? Ya masih usaha. Tapi udah ada nyangkut nggak? Ya, saya pun kan bikin album musik, dan itu dari religi bersama teman-teman musisi kayak drummer saya itu Bang El Ritonga, drummernya ada band, kemudian basisnya itu Bang Anwar dari Power Slave, kemudian ada Bang Edi dari Grass Rock, kemudian ada Wita, teman duetnya Dik Doang sama Novi Aila itu dari KDI season 8. Jadi dan bukan hanya mereka musisi senior, tapi juga dari aliran Islam yang berbeda. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Salafi, ada yang macam-macam. Ada keindahan nggak Bang Dewa dapat di situ dari keragaman itu? Iya, sangat. Walaupun mereka kompak juga dapat. Iya, kayak saya sama Bang Edi. Bang Edi kan jamaah tablik. Oke. Nah, saya sering diajak untuk ikut huruts gitu ya bersama jamaah tablik. Dan ikut masuk menjalani baru 3 hari aja sanggup. Sampai saya kagum gitu, gila. Mereka sampai Masya Allah ya, sampai 4 bulan, 40 hari. Nah, ada kenyamanan di situ ya, Bang Dewa ya. Tidur. Mas Bang Dewa rasakan juga. Iya, 3 hari aja nggak sanggup. Betul-betul menjalankan sunnah itu ya. Iya. Dan akhirnya begini ya cara mereka luar biasa. Jadi akhirnya kagum dengan cara mereka berdakwah door to door. Bayangin aja 10-15 menit sebelum azan sholat, mereka ketok pintu. Dan dia tidak pernah gentar walaupun orang lain mengatakan ini apa sih ya, cibir-cibir gitu ya. Macam-macam, tapi tetap. Dan itulah dakwah ya. Iya, dakwah itu kan menyampaikan, bukan memaksa. Nah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, saya nggak pernah permasalahkan itu. Kita saling menghargai saja. Contoh misalnya ada teman-teman kita yang tidak kunut, terus ada yang kunut, kenapa harus jadi masalah? Yang masalah tuh yang nggak sholat subuh kan? Betul. Ya kan? Ada yang
Ada yang sujud pakai tangan duluan, ada yang sujud pakai lutut duluan, ribut. Ngapain ribut? Yang ribut itu kalau misalnya sujud kepala duluan itu kan. Itu yang ribut biasanya kan malah nggak menjalankan Iya. menjalankan syariah malah ya. Ada yang maulid, nggak maulid, ribut, ada yang macam-macam. Padahal Capek. urusan itu urusan Tuhan ya membenarkan Iya. itu meskipun ada dalilnya Selama gitu ya. ada dalilnya, masih dilandasi dalil yang jelas, kenapa harus kita permasalahkan? Kita bicara yang usul saja, yang betul-betul sama. Dan Islam itu indahnya seperti itu. Pemirsa, makin dalam sekali dan semakin menarik. Cuma kita ingin bertanya lagi, bagaimana saat di dalam Islam, apa yang dirasakan perbedaan yang signifikan di dalam baik keluarga, di diri pribadi, ataupun etika-etika kehidupan di masyarakat. Ya. Apa yang berbeda? Semuanya. Berubah indah atau berubah nyaman? Atau Jelas berubah indah. Bayangkan saja. Salah satu contoh ya. Kalau kita masuk masjid, mau sholat, apa yang pertama kita lakukan? wudhu. Wudhu, pinter. Wudhu, kalau orang yang nggak paham, bersih-bersih, betul? Masuk rumah ibadah nih, mau ibadah, jadi harus bersih-bersih. Kalau bersih-bersihnya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, wajar, betul nggak? Terus ngapain wudhu sampai bersihin hidung, kumur-kumur mulut, bersihin kuping, buat apa? Betul. Saking segitu bermakna dan hikmah dalam Islam itu. Emang kita di dalam masjid gigit-gigit karpet kan enggak? Tapi ngapain kumur-kumur? Ini filosofi. Banyak hal seperti itu. Azan, kenapa dipanggil? Kenapa 5 kali sekali? Kita harus ibadah, harus sholat. Bahkan itu yang wajib. Yang sunnahnya, nggak terhitung. Ada duha, ada qobliyah, badiyah, ada macam-macam. Dan luar biasanya, di Makassar, boleh tanya nggak, sholat zuhur berapa rakaat? 4, sama. Di Jakarta juga 4. Nggak ada bedanya ya? Belum ada bedanya. Biar di ujung Chicago, di dunia sana mana, sama. di Nepal, sama 4. Bacanya juga sama. Baca juga sama. Nggak ada bedanya. Iya, walaupun abang orang Makassar, Iya. saya orang Bali, imamnya orang Jawa. Sama Nggak ada juga tuh bahasa walat, bacanya. dolin, injih, nggak ada. Iya, Hampir nggak ada. semua sama. Islam datang membuat yang beragam ini jadi sama. Masya Allah. Satu kesatuan, tidak ada perbedaan. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau merah, mau tinggi, mau pendek, mau kaya, mau miskin. Jenderal bintang 4 datang sholat Jumat terlambat di belakang. Di belakang. Jangan mentang-mentang berpangkat kemudian ke depan melangkahi semuanya. Enggak. Islam ini sama semua. Sujud. Coba bayangkan di Masjidil Haram gitu ya. Habis la ilaha illallah sudah berbaris semua, softnya masing-masing. Sebelahnya jenderal, terus sebelahnya tukang sapu, sebelahnya tukang sayur, tukang ikan, terus ada menteri sebelahnya. Kelihatan nggak semua? Nggak, sama. Ya, sama. Itu Islam. Islam tuh membawa kita semua sama. Cuman sayangnya umat Islam yang beda-bedain sendiri, yang bikin susah Islam sendiri. Indonesia ini penghasil nabi paling banyak. Ada pengikutnya. Ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku malaikat. Kan mengaku nabi. Iya, ngaku malaikat ada kan. Udah meninggal sekarang, dulu ditangkap polisi, penjara 4 tahun, betul? Hebat polisi kita, Jibril ditangkap semua. Makanya apa dalam Islam ini memang saya akui memang rumit belajar Islam. Sulit. Serba nggak boleh, serba harus. Ini yang namanya hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat luar biasa. Tapi saya lama-lama berpikir, jika ada sesuatu aturan sampai sedetil ini bukan buatan manusia. Betul. Ini bukan buatan manusia. Sampai hikmah-hikmah terdalam, terkecil saja itu ada dalam Islam. Dan semakin dikaji semakin kurang rasanya ya. Tidak ada habis. Mengkaji agama Islam, bahkan ada ulama yang mengatakan jika kau punya umur 1 juta tahun, itu pun tak akan pernah cukup untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Itu satu. Kemudian belajar tentang agama ini seperti kita menyelam di laut. Jadi makin dalam kita menyelam, ini makin kering. Tenggorokan makin dahaga, makin haus gitu loh. Itu dalam Islam. Jadi kepingin belajar, pingin tahu sampai mati kita. Luar biasa Islam itu, nggak ada habisnya. Dan begitu orang-orang yang belajar tentang Islam dia berubah.
Makanya istilahnya adalah hijrah. Hijrah ya. Hijrah bukan busana. Bukan yang tadinya nggak kerudung jadi kerudung, yang tadinya nggak jenggot jadi jenggot, yang tadinya pakai baju biasa jadi baju gamis, bukan busana. Yang hijrah itu adalah hati. hati. Karena yang nanti kembali kepada Allah hati kita, raga nggak? Kolbu. Raga enggak, raga tetap di dunia, tapi yang kembali kepada Allah adalah hati kita. Nah, hati kita inilah yang menjadikan tolak ukur untuk seseorang hijrah. Makin taat, makin ingat sama Allah, nggak takut mati. Nah itu dia, nggak takut mati karena tujuannya Islam mati. Mau cepat mau lambat nggak masalah. Yang penting sudah tahu, oh ini tujuan hidup saya dan mengenal Allah. Dan nanti balik ke Allah itu semua akan bisa kita pertanggungjawabkan depan Allah. Jadi saya mengajak cuman itu aja. Anak muda sekarang, saya masih muda, ngapain ke masjid? Nanti aja, kalau udah aki-aki, udah tua, di atas 50. Emangnya Ajal pernah ngasih tahu? Ya itu dia. Pemirsa, cukup menarik sekali ya berbicara dengan Bandewa Putu Adi, merupakan mualaf, dan saya merasa bahwa kita Islam yang dari kecil sampai dewasa begini kelihatannya lebih tawadu, Mas Adi yang hijrah dibanding itu. Tapi ini pelajaran yang kita harus renungi bersama. Tapi kita ingin terakhir mungkin sekali sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini dengan penampilan seperti ini, terus teman-teman dekat dulu ada yang mencibir, wah ini cuman ini gini. Ada. Tapi Bagaimana menyikapinya? Nggak masalah. Justru saya deketin orang kayak gitu. Oh gitu. Iya dong. Didakwain lagi. Iya dong. Karena gini ya, banyak loh dulu zaman Nabi Rasulullah SAW, musuh-musuh Nabi banyak betul. Banyak nggak sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya memeluk Islam, yang awalnya adalah musuhnya Rasulullah? Betul. Banyak. Umar bin Khattab pun dulu benci sama Nabi. Setiap malam masa pedang, gimana bunuh Muhammad ini besok. Sama, saya pun melihat teman-teman yang mencibir atau, dan saya dan harusnya ya, ini mungkin pesan saya terakhir. Ya. Kita harus bangga keislaman kita, tunjukkan identitas kita Islam. Bayangkan, ya abang lihat tangan saya bergambar kayak gini. Saya kadang pakai lengan panjang, kadang pakai lengan pendek seperti ini. Tapi saya nggak tinggalkan kopiah saya. Betul. Walaupun orang bingung ya, orang bingung loh melihat bawah kaki. Wah, ini Islam apa ini gini. Tapi saya biarkan. Saya ingin tunjukkan pada mereka. Apa yang ditunjukkan dong? Manusia fitrahnya berubah. Oke. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan lama, jauh-jauh hari, jauh-jauh dulu, masa-masa, ya bahasa kerennya masa jahiliyah kita, masa dulu yang mungkin banyak salah, kita rubah ke depan. Yang sudah lalu ya sudah. Banyak yang bilang kenapa nggak dihapus tatonya? Udah nyoba, sampai teman bilang wah susah banget karena penuh satu badan ini sampai ke punggung, penuh semua. Sampai teman saya bilang, bang bisa meledak mesin saya ngapusin semua. Terus gimana? Dan saya tanya guru-guru, nggak apa-apa, tunjukkan, kasih lihat. Makanya saya senang kadang-kadang kalau saya lagi ceramah atau dakwah di sebuah masjid, kemudian ada anak-anak bertato sholat di masjid, wah saya nangis itu biasa. Dan sekarang ini lagi ngetren itu ya, orang tato masuk. Makanya saya bilang ini berhasil, masjid keren ini. Banyak, saya di Bekasi tuh bikin namanya pengajian. Itu anak pang bang. Oh, pengajian. Iya, makanya disebutnya pengajian. Mereka tato sampai muka, rambut masih berdiri gitu, baju sobek-sobek, hitam, dekil segala macam. Tapi ngaji, alif, ba, ta, masih ngaji. Yang penting ada niat dan kemauan itu. Sampai mereka curhat sama saya, bang, bukannya kita nggak mau sholat di masjid, kita mau sholat di masjid. Kita sering ke masjid, tapi baru buka sepatu saja sudah diusir. Nah, kasihan juga kan. Jangan di sini. Kenapa? Dianggap sesuatu yang negatif. Iya. Ini yang nggak boleh. Kalau saya bilang masjid itu buat orang-orang yang banyak dosa. Kalau kayak abang atau siapa yang Islam dari kecil, kan dosanya lebih dikit nih. Amin ya Allah. Belum tentu. Amin. Ya, amin. Tapi orang-orang yang merasa dosanya banyak, ya masjid tempatnya. Iya, benar. Ini kelihatan dari penampilannya aja, wah ini orang berdosa banget, betul nggak? Ya kan? Ini orang berdosa banget. Terus begitu masuk masjid diusir. Ya nggak boleh, ini buat mereka. Ya. Justru malah tempatnya di situ. Iya, tempat mereka berubah. Ada yang tadinya nggak berkerudung jadi berkerudung. Walaupun tatonya ke sini, ke muka-muka. Iya, benar. Gitu. Keren itu. Mereka tunjukkan bahwa saya bangga jadi Islam, saya bangga sudah hijrah, dan insya Allah ampuni dosa-dosa dia. Amin. Gitu aja bang. Jadi nggak usah. Mereka sudah nggak peduli lah kata orang. Kok Islamnya begitu kok.
Makanya kalau tadi abang nanya ada yang mencibir kenapa nggak mau? Justru saya doain, saya temenin, saya traktir malah. Biar mereka malu, biar mereka malu. Lo ngatain gua yang lebih banyak duit daripada lo gini. Iya, oke. Dan terakhir, Iya. dakwah ini bukan untuk mencari uang. Saya punya usaha, saya punya bisnis, saya punya pekerjaan, dan studio masih jalan, musik masih jalan, beberapa restoran juga saya masih jalan. Semua keuntungan ini saya bawa ke dakwah. Saya bawa jalan, beli tiket sendiri, pesawat, hotel segala macam. Pengen begitu, gue pengen begitu juga deh bang. Amin ya Allah. Bagikan pada mereka, karena insya Allah itu amal jariah kita. Jadi kalau misalnya, dan tidak pernah habis juga. Iya, dan jadi misalnya kalau masih ada orang berdakwah mengharapkan amplop atau isinya amplop, itu bukan dakwah. Atau transferan, itu bukan dakwah. Dakwah itu memberi, mengajak dan memberi. Jadi bukan meminta. Ya, bukan minta. Oke. Bang Dewa Putu Adi, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Isinya semua daging. Ayo, Hari ini. Oke, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Bang Dewa tetap istiqomah, panjang umur, sehat selalu, dan kemudian terus berjihad mengantarkan dakwah kepada orang-orang di sekeliling kita, dan semoga seperti beliau mendapatkan hidayah. Saya M. Sakir dari Star News TV mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami berdua ada kesalahan atau ada salah-salah, dan kepada Mas Dewa terima kasih banyak. Saya baru kali ini mewawancarai atau berdialog podcast dengan seorang artis yang humble. Enggak lah. Oke, silakan di searching namanya Dewa Putu Adi. Siapa beliau kalau ingin mengetahui secara dalam lagi tentang biografinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Bang Dewa. Sama-sama Bang. Ya, kita bertemu kembali lagi, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat.